Soal aturan makan 20 menit di warung, sesulit itukah memahaminya demi kebaikan bersama? Ditulis oleh Widodo ekspedisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli 2021 baru saja diperpanjang mulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dengan beberapa kelonggaran yang diberikan, salah satunya terkait izin makan di lokasi, warung atau resto dengan durasi maksimal hanya 20 menit. Merespon aturan ini seperti dilansir laman CNN Indonesia, Mendagri Tito Karnavian lantas meminta aparat di lapangan, Satpol PP hingga TNI dan polisi menerapkan pengawasan soal aturan makan ini dengan persuasif dan santun. Tito meminta aparat menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan selama melakukan pengawasan di lapangan karena pada dasarnya aturan ini diberlakukan untuk mencegah kerumunan di tempat makan, juga mencegah potensi penularan lewat obrolan yang biasanya terjadi di meja makan. Menurut mantan Kapolri itu, durasi 20 menit sudah cukup untuk aktivitas makan di tempat. Tentu saja waktu memasak dan menyajikan tidak dihitung ya. Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diperlakukan itu, ujar Tito. Mungkin menyadari bahwa sebagian masyarakat menganggap aturan itu aneh dan terkesan lucu. Bagi saya tidak ada yang aneh dengan aturan makan 20 menit itu, kecuali kondisi warung atau resto cukup ramai atau diperlukan waktu memasak yang agak lama. Waktu 20 menit untuk sekali makan saya kira sudah pas. Meski terdengar normal dan masuk akal, saya yakin aturan itu akan direspon sebagian masyarakat atau netizen dengan membuat kreasi meme dengan tujuan untuk sekedar hiburan atau menyindir secara halus. Mirip dengan kepanjangan PPKM yang diartikan sangat beragam di masyarakat, mulai dari yang biasa, lucu, wagu, hingga yang bikin geleng-geleng kepala. Sekali lagi, tidak ada yang aneh atau menggelikan dari aturan ini bagi mereka yang menangkap esensinya, yakni mencegah potensi penularan sambil memberi kesempatan bagi mereka yang memang harus makan di tempat karena keterbatasan waktu atau tak bisa membungkus makanan. Namun bagi mereka yang masih memungkinkan menikmati makanan di rumah atau mudahnya dibawa pulang, ya jangan lantas makan di tempat. Berikan hak istimewa itu kali ini kepada yang lebih membutuhkan. As simple as that. Tidak sukar kok menerapkan hal ini, ya kan? Kelonggaran makan di tempat ini juga tidak berarti semacam izin untuk mengadakan. Misalnya temu kangen dengan teman masa kecil atau pacar lama, lantas berharap bisa kangen-kangenan di restoran kenangan sambil chit-chat pas lagi makan. Tidak, rasanya kita sudah cukup cerdas buat memahami maksud dari perkataan saya tadi, kecuali yang tidak paham karena berupaya mengolah maksud perkataan tadi dengan ribet. Misalnya dengan berkata, kalau makan bakso atau soto gimana? Masa cukup makan panas-panas begitu cuma dikasih waktu 20 menit? Masa yang begitu saja kok mesti diajarin? Yakin gak bisa mencerna atau memahami maksud dari pelonggaran aturan itu tadi? Atau memang sengaja mempertanyakan hanya untuk meramaikan situasi, sambil berharap siapa tahu ada yang bisa terkena provokasi. Saya pribadi mendukung diberlakukannya pembatasan waktu makan di warung atau resto dengan dasar pemikiran seperti sudah diuraikan di atas, sambil berharap masyarakat dapat memahami alasan dibalik pembatasan itu. Tidak lama kok, hanya sampai 2 Agustus alias kisaran seminggu saja. Masa tidak bisa menahan diri untuk tidak makan di warung atau resto, kecuali benar-benar tak bisa dihindari lagi karena tak ada waktu dan tempat untuk menikmati hidangan yang kita beli. Ingat, tujuan utamanya bukan untuk merepotkan, melainkan untuk kebaikan kita bersama. Masa kita lupa fakta adanya klaster warung makan yang pernah terjadi di beberapa daerah? Oh ya, kalau boleh, saya juga hendak mengajak kita untuk bisa berperan sebagai penerjemah dari aturan makan 20 menit ini kepada orang-orang yang kita kenal cukup dekat, mulai dari keluarga, rekan kerja, atau teman sepergaulan kita. Kalau masih ada yang ngeyel bagaimana? Mungkin karena ada yang merasa bahwa aturan ini mempersulit aktivitas makan minum, yang bagi sebagian orang seperti ada yang kurang kalau tidak makan sambil nongkrong dalam waktu minimal jam. Ya biarkan saja, yang penting kita sudah mencoba mengedukasi sambil berharap mereka bisa mengerti. Toh kalau mereka sampai nekat melanggar aturan itu, bukan kita kok yang harus menertibkan. Seperti kata Tito Karnavian tadi, begitulah kura-kura. Mana menurut Anda? Analisa kenapa Anies berpotensi tidak laku di 2024 mendatang seperti Gatot, ditulis oleh Ferry Badri di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Kalau melihat nasib Anies sekarang ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Gatot Nurmantio dulu. Keduanya sama-sama pengen jadi presiden, tapi waktu yang tidak berpihak. Kita mulai dari Gatot. Ia awalnya punya panggung sebagai Panglima TNI. Memang secara peraturan tentara tidak boleh ikut-ikutan politik, seperti yang pernah diingatkan oleh Soekarno dulu dalam pidatonya memperingati HUT RI ke-8 pada 17 Agustus 1953. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa berapi-api, berjiwa berkobar-kobar, berjiwa tetapi ia tidak boleh ikut-ikut politik, ujar bapak bangsa itu. Karena Bung Karno tahu betul kalau militer itu ikut-ikutan politik, negara akan kacau sebab mereka menguasai senjata yang bisa digunakan untuk menundukkan lawan-lawannya secara paksa, dan kekhawatiran itu bukan halu. Negara menjadi kacau karena tentaranya ikut-ikutan politik ini benar-benar terjadi. Seperti di Myanmar, di sana akibat kudeta yang dilakukan oleh junta militer telah menewaskan sedikitnya 863 orang pada Juni 2021 silam. Termasuk di antaranya sudah 40 anak tidak berdosa yang terbunuh. Hanya saja Gatot kala itu tidak sampai melakukan kudeta secara terbuka. Ia hanya memanfaatkan posisinya sebagai orang nomor satu di tubuh TNI itu untuk modal terjun ke politik praktis. Lantas apa saja manuver yang dilakukan oleh Gatot saat ia masih menjabat sebagai Panglima TNI tersebut cukup banyak dan bisa dibilang cukup merepotkan Presiden Jokowi. Untung masih bisa diatasi dengan baik. Pertama, yang ia lakukan adalah memainkan isu PKI. Yang isu ini memang sering dipakai oleh lawan politik Jokowi untuk menyerangnya. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu. Gatot gemar sekali mempromosikan film G30 SPKI. Tanpa koordinasi ke Presiden, ia pernah memerintahkan seluruh jajaran di TNI Angkatan Darat, mulai dari Kodim, Korem, hingga Babinsa untuk nobar film propaganda itu. Dan tanpa bukti yang jelas, ia juga menuding pemberhentiannya dari Panglima TNI kala itu karena langkahnya mendorong pemutaran film G30 SPKI tersebut. Padahal faktanya, ia dicopot dari Panglima TNI di usia 57 tahun 9 bulan atau 3 bulan sebelum menginjak usia 58. Yang di usia 58 itu merupakan usia pensiun perwira tinggi TNI, dan perwira tinggi dibebas tugaskan mendekati masa pensiun itu lazim dilakukan di lingkungan militer. Di peraturan TNI juga disebutkan bahwa prajurit yang menjalani masa pensiun berhak mendapatkan masa persiapan pensiun selama 1 tahun. Artinya waktu 3 bulan itu memang diberikan kepada Gatot dalam rangka persiapan memasuki masa dia pensiun. Jadi terjawab kalau Om Gatot itu telah berbohong. Manuver lain yang ia lakukan adalah mendekati kelompok garis keras seperti FPI, PA212 dan lain-lain yang kala itu memang punya panggung pasca Ahok tersandung kasus penistaan agama. Namun pada akhirnya langkah Gatot itu seperti sia-sia. Namanya saja yang masuk ke radar capres dan jadi bahan pembicaraan kader parpol. Tapi pada kenyataannya di Pilpres 2019 lalu tidak ada satupun partai yang mau mengusungnya. Lantas kenapa bisa begitu? Karena ia sudah kehilangan panggung cukup lama, pensiun dari Panglima TNI pada 2017, sedangkan Pilpres digelar pada 2019. 2 tahun jadi manusia biasa. Akibatnya, dirinya pun jarang disorot lagi oleh media, sehingga perlahan tapi pasti orang sudah melupakannya. Nah, nasib yang dialami oleh Gatot ini bisa saja juga dialami oleh Anies. Pasalnya, pada 2022 ini ia akan purna tugas dari gubernur, sedangkan Pilpres baru akan digelar pada 2024 mendatang. Artinya, ada waktu 2 tahun untuk Anies menganggur, yang pada akhirnya ia juga akan kehilangan panggung. Sudah bisa dipastikan kalau Anies tidak lagi jadi gubernur nanti, media akan sepi menyorotinya, kecuali kalau dia bikin manuver yang benar-benar ekstrim, misal terlibat kasus chat seks seperti yang pernah dilakukan oleh Rizik. Tapi menurut hemat penulis, bukan tipe Anies yang sangean seperti itu, belum lagi ditambah dengan kinerjanya yang selama ini buruk di DKI. Mulai dari program OKOC yang gagal hingga rumah DP 0 rupiah yang juga gagal dan mengandung unsur tipu-tipu. Yang janjinya saat kampanye dulu, program itu untuk masyarakat berpenghasilan 7 juta ke bawah, sekarang berubah menjadi 14,8 juta rupiah. Dan tidak berhenti sampai di situ, program andalan Anies itu pun berujung kasus korupsi serta tidak laku. Sedangkan partai pengusungnya di Pilkada DKI, PKS, sekarang sudah kelihatan melirik capres lain. Beberapa nama yang disebut-sebut akan diusung oleh partai dakwah itu antaranya, mulai dari kadernya sendiri yakni Salim Segaf Al-Jufri. Kemudian PKS juga menyambut baik Golkar yang mendorong Erlangga Hartarto menjadi capres 2024.
yang artinya partai ini tidak menutup kemungkinan mengusung ketua partai beringin itu. Selanjutnya, muncul juga baliho Gubernur NTB Capres 2024 yang terpasang di Sumbawa. Sedangkan PKS sendiri sudah mengatakan belum membidik Anies jadi Capres 2024. Dan kalaupun pada akhirnya PKS mengusung Anies, tentu perlu koalisi, karena perolehan suaranya lumayan kecil. Pertanyaannya, apakah partai lain mau mengusung gubernur tata kata itu? Inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Anies berpotensi menjadi capres tidak laku 2024 mendatang, seperti Om Gatot pada 2019 lalu. Bagaimana menurut Anda?